Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Puspita Dewi, jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Saya di sini akan membahas materi yang bertemakan perlibatan dan pemberdayaan karyawan atau yang bisa disebut PPK. Sebelum saya membahas tentang PPK, saya akan membahas sedikit apa itu karyawan. Karyawan adalah seorang pekerja yang ditugaskan untuk bekerja dari sebuah perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan dan dia bekerja untuk digaji. PPK adalah singkatan dari perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Apa itu perlibatan karyawan? Perlibatan karyawan yaitu suatu proses untuk mengikut sertakan para karyawan pada sebuah tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Sedangkan pemberdayaan karyawan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar terjadi atau biasa disebut sebagai signifikan. Tujuan dari PPK ini untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan untuk memberikan nilai kepada pelanggan karyawan. Faktor yang menghambat perlibatan dan pemberdayaan karyawan atau yang biasa disebut PPK. 1. Ketidaknyamanan. Hal ini dapat dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada dalam tim bekerja mencetus ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut. Yang kedua yaitu nilai-nilai pribadi, yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. Yang ketiga yaitu karakteristik kepribadian manajer. Yang keempat yaitu penolakan karyawan. Biasanya penolakan ini terjadi karena karyawan tidak mau menerima akan adanya perubahan. Selanjutnya yaitu materi tentang peran manajer dalam PPK. Yaitu 1. Menunjukkan sikap yang mendukung, 2. Menjadi model peran, 3. Menjadi pelatih, 4. Menjadi fasilitator, 5. Mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi. Yang terakhir yaitu keenam, menghargai prestasi karyawan. Dalam penerapan implementasi terdapat beberapa berbagai metode diantaranya. 1. Itu brainstorming. Di sini manajer mempunyai peran sebagai katalisator untuk mendukung diskusi peserta. Peserta didorong untuk mengungkapkan ide akan tetapi tidak boleh untuk menghakimi ide peserta lain. Yang kedua yaitu nominal group teknik. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu pertama, merumuskan permasalahan. Yang kedua, mencatat ide masing-masing. Yang ketiga, mencatat ide pokok. Yang keempat, menjelaskan ide-ide. Yang kelima, yaitu yang terakhir, memilih ide yang dianggap sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, yaitu gugus kualitas, yaitu sekelompok karyawan yang terdiri dari 4-12 orang karyawan yang berasal dari tempat atau bidang yang sama, yang bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Yang keempat yaitu kotak saran. Kotak saran ini disediakan untuk karyawan untuk menulis saran atau ide agar nanti dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut. Yang kelima yaitu manajemen by walking around, yaitu manajer jalan-jalan di tempat kerja dan berbincang dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan-masukan yang dari karyawan tersebut. Materi terakhir yaitu penghargaan dan pengakuan prestasi. Di dalam model TQM, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi program pengakuan prestasi, dan sistem promosi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.